Oke, selamat datang di channel saya teman-teman. Ini adalah video pertama saya di YouTube channel. Kebetulan banyak teman-teman juga yang menanyakan tentang apa itu saham, bagaimana cara berinvestasi di saham, bagaimana cara untuk memulai investasi di saham, makanya saya buat video ini. Sebelum itu, silakan subscribe di channel ini supaya saya bisa memberikan informasi, bisa berbagi informasi lainnya mengenai saham. Oke, mari kita mulai videonya. Oke, saya bikin slideshow di sini supaya teman-teman bisa lebih mengerti dan lebih mudah untuk membacanya. Apa itu saham? Saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan suatu perusahaan. Jadi ini adalah definisi dari saham. Jadi kalau kita punya saham, kita membeli saham, contohnya saham BBRI atau Bank BRI. Secara status kita adalah pemilik dari BBRI tersebut, meskipun persentasenya sangat kecil sekali, hanya 0,0001% mungkin. Tapi secara definisi kita adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Itu adalah definisi saham. Perusahaan apa saja yang sahamnya bisa dibeli? Oke, perusahaan yang bisa dibeli adalah perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau yang nama perusahaannya di belakangnya ada TBK-nya. Artinya perusahaan itu sudah terbuka dan perusahaan itu sahamnya bisa dibeli oleh publik. Terdapat banyak sekali perusahaan yang bisa dibeli oleh publik dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada sekitar 600 perusahaan lebih yang saat ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu bagaimana cara membeli saham? Oke, ini mungkin pertanyaan yang paling banyak saya terima. Pertama adalah kita harus mencari perusahaan sekuritas dan kita harus mendaftar di perusahaan sekuritas tersebut. Karena perusahaan sekuritas itu fungsinya adalah untuk menjembatani transaksi kita untuk bisa membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, contohnya beberapa perusahaan sekuritas di Indonesia itu ada banyak sebenarnya, tapi yang menurut saya pribadi adalah 4 ini adalah yang teratas ya untuk di Indonesia, yaitu Indo Premier Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas. 4 ini adalah yang menurut saya pribadi ya, itu ya ada yang teratas di Indonesia. Lalu bagaimana cara membeli saham secara teknis ya? Setelah Anda mendaftarkan akun Anda di perusahaan sekuritas, teman-teman sekalian mendapatkan aplikasi yang bisa diinstal di Android, PC maupun iPhone teman-teman sekalian. Nah, dari aplikasi itu kita harus menyetorkan dana ke dalam rekening sekuritas kita supaya kita mempunyai dana untuk bisa membeli saham apa saja yang mau kita beli. Lalu setelah kita menyetorkan dana ke rekening dana nasabah di akun sekuritas kita, kita bisa mencari kode saham di kode saham perusahaan di aplikasi yang kita install tadi. Ada banyak sekali yang seperti saya bilang sebelumnya, dan 600-an perusahaan yang bisa kita beli di sana. Nah, untuk pembeliannya itu satuannya adalah lot di aplikasi. Jadi satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Contohnya gini ya, Bank BBRI harga di aplikasi adalah 3.100. Itu adalah harga per lembar. Untuk kita membelinya, kita harus menyiapkan dana 3.100 dikali 100 lembar, yang mana itu adalah satu lot. Jadi total dana yang harus kita sediakan untuk membeli satu lot BBRI adalah 310.000. Dan pembelian satu saham itu minimal satuannya adalah satu lot. Jadi nggak bisa kita beli setengah lot gitu ya. Jadi minimal satu lot. Oke, terus bagaimana cara mendapatkan keuntungan nih ketika kita memulai investasi saham? Sebenarnya prosesnya itu sama seperti jual beli pada umumnya. Jadi selisih dari harga beli dan harga jual itu adalah keuntungan dari kita. Contohnya kita beli BBRI di harga 3.100 dengan kuantiti satu lot, itu kan kita beli di harga 310.000.
Lalu ketika harga BBRI menjadi 3.500, itu kita jual. Jadi kita belinya di 310.000, kita jualnya di 350.000. Keuntungan yang kita dapat adalah 40.000 dari saham BBRI sebanyak 1 lot. Nah, keuntungan 40.000 ini itu adalah keuntungan kotor ya teman-teman. Jadi perusahaan sekuritas itu mengenakan fee untuk setiap transaksi. Contohnya seperti ini. Di transaksi buy kita dikenakan fee sebesar 0,15% dan di transaksi sell kita dikenakan 0,25%. Jadi kita bisa hitung sendiri berapa net profit yang kita terima. Keuntungan 40.000 itu adalah keuntungan yang sebelum dikurangi dari fee dari perusahaan sekuritas. Tentunya persentase fee setiap perusahaan sekuritas itu berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman perlu survei dan perlu mengetahui ini di awal ya, sebelum mendaftarkan diri di perusahaan sekuritas. Nah, setelah kita sudah mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bagaimana nih cara kita menarik dana supaya dia masuk ke rekening pribadi kita? Nah, teman-teman perlu tahu bahwa pada saat pendaftaran untuk akun di rekening sekuritas, itu kita juga ditanyakan untuk mendaftarkan rekening bank pribadi kita, supaya nanti dana yang ada di rekening sekuritas itu kita ditransfernya ke rekening mana gitu. Jadi rekening pribadi kita itu adalah rekening untuk menampung penarikan dana dari rekening sekuritas. Dan dana yang masuk ke dalam rekening pribadi kita itu adalah H+2 ya teman-teman. Jadi nggak bisa pada hari itu juga. Jadi ketika kita proses penarikan dana dari rekening sekuritas kita, dana efektif akan masuk ke rekening pribadi kita itu pada H+2. Nah, jadi kira-kira sih seperti itu gambaran secara umumnya untuk mengenai investasi di saham teman-teman. Ini adalah gambaran secara umum untuk benar-benar pemula. Dan saya biasanya itu melihat itu di banyak sih sebenarnya teman-teman, tapi yang biasanya saya lakukan adalah saya melihat di investing.com kalau di PC, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ini. Ada lagi kalau misalkan kita dari handphone itu kita bisa download RTI Business. Nah, RTI Business itu yang biasanya menjadi patokan dari teman-teman yang lainnya juga ya, untuk melihat pergerakan harga saham dan harga Bursa Efek Indonesia. Nah, ini contohnya seperti ini di saham BBRI teman-teman. Jadi ini adalah histori pergerakan harga dari saham BBRI, dan ini adalah harga per hari. Jadi contohnya saya misalkan kasih contoh seperti ini. Ketika di tanggal 18 Mei harga BBRI itu adalah 2.160 harga terendahnya. Nah, misalkan teman-teman beli di harga ini, lalu kita tunggu di sini dan kita jual nih di harga katakan 3.290. Ini dari sini ke sini itu 7 hari. Kita sudah bisa mendapatkan keuntungan berapa dari BBRI, kan tinggal kita hitung saja seperti yang tadi perhitungannya. Jadi disitulah cara kita mendapatkan keuntungan dari investasi saham. Sebenarnya investasi saham ini transaksi saham sebenarnya ada banyak. Ada yang sifatnya transaksi harian, ada yang sifatnya transaksi untuk investasi. Jadi itu ada banyak sekali tipe-tipe investor saham, dan mungkin saya akan menjelaskannya di video selanjutnya ya, karena banyak sekali teknik-tekniknya juga, cara membaca candle segala macam. Beberapa tipe-tipe investor itu banyak sekali, dan tujuan saya buat video ini adalah untuk video sangat awal pemula yang benar-benar ingin mengetahui bagaimana cara untuk memulai investasi saham. Sebelum saya akhiri video ini, saya mohon teman-teman untuk subscribe, like, dan share dan komen kira-kira informasi apa saja nih yang butuh saya tambahkan di video selanjutnya, dan informasi apa saja yang teman-teman butuhkan yang kira-kira masih belum jelas di saham. Saya rasa itu dulu saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.